Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani Mustafa dengan NIM 11970700068. Untuk video kali ini di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Kalkulus 2. Di sini saya akan membahas 3 bab. Yang pertama adalah teknik pengintegralan, yang kedua adalah integral lipat 2, dan yang terakhir adalah integral lipat 3. Untuk pemaparan materi langsung saja kita akan membahas yang pertama adalah teknik pengintegralan. Jadi di teknik pengintegralan ini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah teknik pengintegralan integral parsial, lalu integral fungsi trigonometri, yang ketiga adalah substitusi trigonometri, dan yang terakhir adalah integral fungsi rasional. Jadi untuk yang pertama kita langsung aja kita akan membahas yang integral parsial. Untuk yang pertama di sini kita memiliki konsep dasar dari integral parsial. Jadi metode integral parsial ini sebenarnya didasarkan pada aturan turunan untuk perkalian. Jadi di sini kita punya persamaan untuk aturan turunan untuk perkalian. Nah, apabila kita bentuk dalam bentuk lain dari persamaan ini, konsep ini, maka kita akan mendapat persamaan baru di mana ux v aksen x sama dengan du x vx dikurangi u aksen x vx. Dan apabila kita integralkan kedua ruas, baik ruas kiri dan ruas kanan di sini, maka kita akan mendapatkan persamaan ini gitu. Dan maka bentuk baku dari integral tersebut dapat ditulis ulang sebagai berikut. Jadi apabila ini kita sederhanakan, maka kita akan mendapat persamaan baru di mana persamaannya itu adalah integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v dv, yang nantinya ini akan menjadi rumus utama dari integral parsial. Selanjutnya kita punya untuk belajar integral parsial kita langsung aja ke contoh. Di sini ada hitung fungsi x dx. Di sini ada kesalahan, mohon maaf. Kita ganti soalnya. Hitung integral x dikali e pangkat x dx. Ini untuk soalnya. Yang pertama kita misalkan dulu, kan rumusnya itu ini. Integral u dv dikurangi uv dikurangi integral v du. Yang pertama kita misalkan dulu x-nya menjadi u. Dan apabila kita misalkan x-nya menjadi u, maka kita dapat dx-nya menjadi du. Lalu kita cari dv-nya. Nah, dv-nya kan ini nih. Si dv ini u, maka kita dapat ini dv gitu. Jadi dv-nya itu e pangkat x dx. Dan apabila kita integralkan yang ini, maka kita dapat integralnya v-nya itu menjadi v-nya adalah u dv, di mana u dv ini adalah integral e pangkat x dx. Dan apabila kita cari lagi, kita dapat e-nya pangkat x gitu. Nah, selanjutnya ini tadi langsung saja kita substitusi gitu. Dari pemisalan yang ini kita dapat, kita masukkan ke rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus yang ini gitu. Kita hapus dulu. Dari pemisalan yang ini kita masukkan ke rumus integral u dv dikurangi uv dikurangi integral v du. U-nya berapa? U-nya kan x, kita masukin x, lalu v-nya e pangkat x kuadrat. Kita juga dapat yang ini, integral kita turunin aja dulu. Terus kita dapat v-nya itu e pangkat x tadi, du-nya menjadi dx. Nah, apabila kita udah dapat persamaan yang ini, kita lihat lagi integral x e pangkat x dx yang ini adalah e pangkat x. Kita masukkan e pangkat x, maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah x e pangkat x dikurangi e pangkat x plus c. Ini untuk integral parsial yang pertama. Untuk yang pertama di sini kita memiliki konsep dasar dari integral parsial. Jadi
Metode integral parsial ini sebenarnya didasarkan pada aturan turunan untuk perkalian. Jadi di sini kita punya persamaan untuk aturan turunan untuk perkalian. Nah, apabila kita bentuk dalam bentuk lain dari persamaan ini, konsep ini, maka kita akan mendapat persamaan baru di mana ux v aksen x sama dengan du x v x dikurangi u aksen x v x. Dan apabila kita integralkan kedua ruas, baik ruas kiri dan ruas kanan di sini, maka kita akan mendapatkan persamaan ini gitu. Dan maka bentuk baku dari integral tersebut dapat ditulis ulang sebagai berikut. Jadi apabila ini kita sederhanakan, maka kita akan mendapat persamaan baru di mana persamaannya itu adalah integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v dv yang nantinya ini akan menjadi rumus utama dari integral parsial. Selanjutnya kita punya untuk belajar integral parsial, kita langsung aja ke contoh. Di sini ada hitung fungsi x dx. Di sini ada kesalahan, mohon maaf. Kita ganti soalnya hitung integral x dikali e pangkat x dx. Ini untuk soalnya. Yang pertama kita misalkan dulu, kan rumusnya itu ini. Integral u dv dikurangi uv dikurangi integral v du. Yang pertama kita misalkan dulu x-nya menjadi u. Dan apabila kita misalkan x-nya menjadi u, maka kita dapat dx-nya menjadi du. Lalu kita cari dv-nya. Nah, dv-nya kan ini nih. Si dv ini u, maka kita dapat ini dv gitu. Jadi dv-nya itu e pangkat x dx. Dan apabila kita integralkan yang ini, maka kita dapat integralnya v-nya itu menjadi v-nya adalah u dv, di mana u dv ini adalah integral e pangkat x dx. Dan apabila kita cari lagi, kita dapat e-nya pangkat x gitu. Nah, selanjutnya tadi langsung saja kita substitusi gitu. Dari pemisalan yang ini kita dapat, kita masukkan ke rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus yang ini gitu. Kita hapus dulu. Dari pemisalan yang ini kita masukkan ke rumus integral u dv dikurangi uv dikurangi integral v du. U-nya berapa? U-nya kan x, kita masukin x, lalu v-nya e pangkat x kuadrat. Kita juga dapat yang ini, integral kita turunin aja dulu. Terus kita dapat v-nya itu e pangkat x tadi, du-nya menjadi dx. Nah, apabila kita udah dapat persamaan yang ini, kita lihat lagi integral x e pangkat x dx yang ini adalah e pangkat x. Kita masukkan e pangkat x, maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah x e pangkat x dikurangi e pangkat x plus c. Ini untuk integral parsial yang pertama. Nah, selanjutnya adalah penggunaan berulang dari integral parsial. Sebagaimana kita tahu ya, ada beberapa soal gitu. Apabila kita menemukan sebuah persoalan dan persoalan itu persoalan integral dan kita menggunakan integral parsial ternyata masih sulit untuk dikerjakan selanjutnya, maka kita dapat gunakan lagi integral parsial gitu, yang disebut penggunaan berulang dari integral parsial. Kita lihat deh contoh soalnya. Di sini ada hitung integral x kuadrat sin x dx. Jadi yang pertama kita misalin dulu x kuadratnya, kita misalin jadi u-nya kita misalin x kuadrat. Lalu kita dapat du-nya 2x dx. Lalu yang selanjutnya adalah dv-nya. Si dv-nya sin x dx, kita misalnya jadi dv. Dan apabila si sin x dx ini kita integralkan, maka kita dapat v-nya negatif cos x gitu. Lalu kita masukin ke rumus integral yang integral u dv sama dengan uv dikali uv dikurangi integral v du. Rumus awal dari integral parsial. Kita masukin, kita dapat integral x kuadrat sin x dx. Nah, di sini ada kesalahan. Ini harusnya itu kan
V ya, U-nya itu X kuadrat, V-nya negatif cos X, maka harusnya jadi negatif X kuadrat cos X ditambah integral 2X cos X dx. Nah, apabila kita lihat yang ini kan, ini itu masih sulit dihitung ya kalau misalnya bentuknya masih gini. Jadi kita integral parsialkan lagi gitu. Jadi kita pindahin dulu ke sini biar gampang gitu. Ya ke sini. Jadi integral 2X cos X dx kita integral parsialkan lagi. Jadi yang duanya kita pindahin ke depan jadi 2 integral X cos X dx. Yang pertama adalah kita misalin X-nya jadi U, lalu kita dapat DU-nya jadi DX gitu. Jadi terus dv-nya kan tinggal sisa cos X dx. Jadi kita dapat dv-nya cos X dx, kita integralkan, kita dapat v-nya sin X. Nah, kita masukin lagi ke rumus yang ini. Ke rumus yang awal, integral parsial. Kita dapat persamaan yang ini gitu. Kita dapat persamaan yang ini. Nah, dengan menggabungkan kedua integral di atas, maka didapatkan persamaan yang baru ini. Dan apabila kita operasikan yang ini, kita dapat hasil akhirnya yaitu negatif X kuadrat cos X ditambah 2X sin X ditambah 2 cos X plus C. Itu adalah penggunaan berulang dari integral parsial. Untuk materi selanjutnya dari teknik pengintegralan adalah integral fungsi trigonometri. Pada metode ini kita akan melihat bagaimana mengkombinasikan metode substitusi dengan kesamaan trigonometri. Berikut beberapa tipe integral yang akan dibahas. Yang pertama adalah tipe 1. Apabila kita punya integral sin n sin x dx dan integral cos n integral sin pangkat n x dx dan juga integral cos pangkat n x dx. Nah, untuk n genap maka kita dapat uraikan gitu yang si sin n pangkat x, si sin pangkat nx ini kan bisa menjadi sin x dikali sin pangkat n min 1x, dimana apabila si ini kita kalikan maka hasilnya itu adalah sin pangkat nx. Begitu juga sama kayak yang cos pangkat nx, apabila kita uraikan akan menjadi cos x dikali cos x cos pangkat n min 1x. Ini untuk yang genap. Dan untuk yang ganjil adalah sin pangkat nx akan menjadi sama dengan sin kuadrat x sin pangkat n dikurangi 2x. Apabila yang ini kita operasikan juga hasilnya akan sama seperti sin pangkat n sin kuadrat sin pangkat nx. Begitu juga yang cos pangkat nx. Apabila kita pecah atau kita cari bentuk lainnya, kita akan mendapatkan cos kuadrat x cos pangkat n min 2x. Nah, perlu diketahui juga untuk tipe 1 yang n-nya genap, ini nantinya kita akan menggunakan identitas. Kita dapat menggunakan identitas di mana sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Ini udah dipelajari juga di SMA juga udah belajar gitu untuk identitas trigonometri. Selanjutnya adalah untuk n ganjil, kita juga dapat menggunakan yang identitas cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Itu untuk konsep dasar dari integral fungsi trigonometri. Selanjutnya di sini kita punya contoh untuk integral fungsi trigonometri. Nah, contoh yang pertama itu integral sin pangkat 3 x dx. Jadi yang pertama seperti biasa ini kita pecah dulu gitu. Kita cari pecahan yang lainnya. Jadi masuk yang ke rumus yang tadi yang ini. Nah, yang ini nih. Jadi kita dapat untuk integral sin pangkat 3 x dx kita dapat integral sin kuadrat x sin x dx. Yang mana apabila kita menggunakan identitas yang sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, kita dapat integral 1 dikurangi cos kuadrat x d cos x, dimana kita tahu untuk turunan cos x ini adalah sin x gitu. Jadi apabila kita hitung
secara eksak kita dapatkan hasil akhirnya cos x dikurangi 1/3 cos pangkat 3x plus c gitu. Ini untuk hasil akhir dari integral sin pangkat 3x dx. Selanjutnya adalah nomor 2. Pertanyaannya itu adalah integral sin pangkat 4x dx. Seperti biasa kita cari bentuk lainnya dulu, kita bentuk dulu gitu, kita pecah. Kita dapat integral sin kuadrat x sin kuadrat x dx sesuai rumus yang ini. Nah, lalu kita gunakan lagi identitas, yang mana identitas untuk yang n-nya genap itu adalah cos kuadrat x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 dikurangi 2 sin x 2 sin kuadrat x, yang mana kita dapat yang ini gitu. Dan apabila kita operasikan secara eksak, kita dapat hasilnya adalah 3/8x dikurangi 1/4 sin kuadrat x ditambah 1/32 sin 4x plus c. Nah, selanjutnya adalah tipe 2 untuk integral fungsi trigonometri. Kita lihat di sini integral sin m cos si integral sin pangkat mx cos n pangkat x mungkin ya. Dimana m atau n-nya itu bilangan ganjil positif. Setelah sin x atau cos x difaktorkan, gunakan kesamaan Pythagoras sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini apabila m atau n-nya itu adalah bilangan ganjil positif, maka setelah sin x atau cos x-nya difaktorkan, gunakan kesamaan Pythagoras yang ini, yang identitas trigonometri. Ini juga sedikit ada kesalahan di persamaannya, itu harusnya integral sin pangkat mx cos pangkat mx. Ini tuh harusnya ada x-nya gitu di sini. Lalu kita lihat langsung aja ke contoh. Contohnya itu adalah integral cos pangkat 5x sin pangkat minus 2x dx. Dimana kita lihat dalam kasus ini itu n-nya gitu, yang negatif itu negatif 2 itu n-nya gitu kan. Jadi ada salah satu m atau n-nya itu negatif gitu, bilangan, mohon maaf cosnya, dimana m-nya itu bilangan ganjil positif, bentuknya itu kan 5. Jadi kita gunakan, setelah difaktorkan kita gunakan yang identitas ini. Jadi kita pecah dulu yang cos 5x menjadi cos x pangkat cos x dikali cos pangkat 4x begini. Lalu sesuai tadi yang sin kuadrat x cos kuadrat x sama dengan 1, maka kita dapat integral cos x yang ini kita dapat 1 min sin kuadrat x gitu. Setelah itu yang dalam kurung yang 1 min sin kuadrat x kita kuadratkan, kita dapat 1 dikurangi 2 sin kuadrat x ditambah 4 sin pangkat 4x. Lalu yang di dalam juga kita kalikan lagi ke sin kuadrat, sin pangkat negatif 2x gitu. Jadi kita dapat yang di dalam sin negatif 2 kan, sin negatif 2x dikali 1 sin negatif 2x, sin pangkat negatif 2x, lalu sin pangkat negatif 2x dikali negatif 2 sin kuadrat x, kita dapat x min 2. Lalu yang terakhir juga sin pangkat negatif 2x dikalikan dengan sin pangkat 4x, kita dapat sin kuadrat x. Nah, kita lihat yang ini cos x dx, kita tahu kalau cos x dx itu adalah d sin x gitu. Jadi kita integralkan yang ini, maka kita dapat hasil akhirnya adalah negatif 1 per sin x dikurangi 2 sin x ditambah 1/3 sin pangkat 3x plus c. Ini adalah hasil akhir dari soal integral cos pangkat 5x sin pangkat negatif 2x dx. Begitu untuk tipe 2 yang m atau n-nya, salah satu m atau n-nya itu bilangan ganjil positif. Selanjutnya adalah integral fungsi
trigonometri di mana bilangan M atau bilangan N-nya itu genap positif gitu, dua-duanya itu positif. Apabila dua-duanya positif, kita gunakan rumus identitas yang ini, di mana sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos 2X per 2, dan cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos 2X per 2. Kita lihat di sini soalnya, ini kan dua-duanya M dan N nya itu kan dua-duanya bilangan genap positif gitu. Jadi kita faktorkan dulu, kita dapat integral 1 min cos 2X per 2 dikali 1 per cos 2X per 2 gitu. Ini juga bisa disatuin sebenarnya. Lalu kita hitung, dan akhir-akhirnya nanti kita akan dapat 1 per 8X dikurangi 1 per 32 sin 4X plus C. Selanjutnya adalah tipe 3 dari integral fungsi trigonometri. Kita lihat di tipe 3 ini juga ada 3 ya. Di sini ada integral sin mx cos nx dx. Kasus-kasusnya adalah integral sin mx cos nx dx, lalu ada integral sin mx sin nx dx, lalu yang terakhir adalah integral cos mx cos nx dx, dimana ada kesamaan-kesamaan yang dibutuhkan gitu. Kita bisa tulis ulang gitu sebenarnya. Yang pertama adalah yang tipe 1 ini ya, yang sin mx cos nx. Sin mx cos nx kita dapat tulis ulang menjadi setengah dikali sin m tambah nx ditambah sin m dikurangi nx. Begitu juga yang kedua kita dapat tulis ulang seperti ini. Yang terakhir adalah yang cos mx cos nx. Jadi dua-duanya cos, kita dapat tulis ulang seperti ini. Jadi setengah cos m plus nx plus cos m dikurangi nx. Begitu. Jadi kita lihat di sini ada contoh. Contohnya adalah integral cos 3x cos 2x. Jadi ini nomor 3 ya, tipe nomor 3. Kita masukkan setengah. Juga integral kita dapat 2 cos 3x cos 2x dx. Ini untuk hasil akhirnya sebenarnya. Selanjutnya adalah substitusi trigonometri. Yang kita lihat dari materi ketiga dari materi teknik pengintegralan. Jadi substitusi trigonometri ini dapat digunakan untuk menyelesaikan integral yang memuat bentuk akar. Jadi ini itu untuk radikal, substitusi, dan reduksi. Intinya harus diapalkan gitu. Jadi itu harus sudah ada di keluar kepala. Jadi kita lihat contoh nomor 1, substitusi trigonometri X sama dengan A sin theta. Selesaikan yang ini. Integral dx per x kuadrat akar dikali akar 9 dikurangi x kuadrat. Dengan substitusi maka kita dapatkan x-nya itu adalah A sin theta, dan A sin theta sama dengan 3 sin theta. Nah, lalu kita gambarkan di sini. Gambar segitiganya di sini ada 3, lalu ada ini 9 dikurangi x, akar 9 dikurangi x kuadrat, lalu ada x. Jadi kita lalu di sini ada juga sudutnya theta gitu. Jadi kita tinggal cari aja. Lalu kita dapatkan untuk dx-nya itu adalah 3 cos theta d theta. Lalu untuk mencari 9 akar 9 dikurangi x kuadrat ini itu rumusnya itu kan 3 dikali cos theta, dan untuk mencari x kuadrat yang ini adalah 9 sin kuadrat theta. Ini kita udah tahu yang ini, kita tinggal masukkan ke soalnya di seperti ini. Yang ini jika dx-nya itu 3 cos theta d theta, lalu x kuadratnya itu adalah 9 sin kuadrat theta, lalu akar 9 dikurangi x kuadratnya itu kan 3 cos theta. Lalu kita dapat hitung menjadi 1 per 9 dikali integral d theta sin kuadrat theta, dimana d theta sin kuadrat theta kita hitung lagi menjadi kosekan kuadrat kosekan kuadrat theta d theta. Lalu kita integralkan, kita dapat negatif. Kita integralkan kosekan kosekan theta d theta menjadi negatif kotangan theta.
kita kalikan ke 1/9, kita dapat negatif 1/9 kotangan theta plus C, di mana kotangan theta ini dapat kita uraikan menjadi negatif 9 dikurangi X kuadrat per X. Jadi kita balik lagi ke sini, di mana kita dapat kotangan theta ya, di mana kita akan mendapatkan kotangan theta-nya gitu. Jadi kita kalikan ke negatif 1/9, kita dapat negatif akar 9 dikurangi X kuadrat per 9 X plus C gitu. Ini untuk substitusi trigonometri. Selanjutnya adalah materi terakhir dari teknik pengintegralan adalah integral fungsi rasional. Integral berbentuk fungsi rasional, fungsi X sama dengan Px per Qx, di mana dari P dikurang dari Q. Ada 4 kasus dari pemaparan penyebut Qx-nya, yaitu yang pertama adalah faktor linear tidak berulang, lalu ada faktor linear berulang, yang ketiga ada faktor kuadratik tidak berulang, dan yang terakhir adalah faktor kuadratik berulang. Kemudian kita lihat yang pertama itu, kasus yang pertama itu linear tidak berulang. Kita di sini ada misal Qx sama dengan A1X plus B1, lalu selanjutnya adalah A2X plus B2, lalu selanjutnya adalah dan seterusnya sampai ANX plus BN. Maka Px per Qx adalah A1 per A1X plus B1 ditambah A2 plus A2X plus B2 ditambah sekian sampai ditambah AN plus ANX plus BN dengan A1, A2, A3 sampai AN konstanta yang dicari. Lalu ada kasus yang kedua adalah linear tak berulang. Di sini kita misalkan Qx-nya adalah A1X plus B1 pangkat P. Ini pangkat ya, ini ada kesalahan. Maka Px per Qx-nya adalah A1 per A1X A1 per AIX plus BI plus A2 per AIX plus BI pangkat 2 karena berulang, ini kan ada pangkat P, bla 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 sampai ditambah A P-1 per AIX plus BI pangkat P-1 sampai dengan ditambah AP per A1X AIX plus BI dipangkatkan 4 dengan konstantanya A1, A2 bla 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 AP-1 sampai dengan AP sampai dengan AP yang akan dicari. Lalu di sini ada kasus yang ketiga adalah kuadratik tidak berulang. Nah, di kuadratik tidak berulang ini kita misalkan Qx-nya itu adalah A1x kuadrat plus B1x plus C1, lalu A2x kuadrat plus B2x plus C2 sampai bla bla bla. Kita di sini maka Px per Qx-nya A1x plus B1 per A1x kuadrat plus B1x plus C ditambah B2x plus B2 per A2x kuadrat plus B2x plus C2 ditambah bla 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 ditambah sampai dengan ditambah ANX plus BN per ANX kuadrat plus BNX plus CN dengan A1, A2 bla 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 sampai AN dan B1, B2 sampai BN konstanta yang akan dicari. Nah, dan yang terakhir adalah kasus keempat, yakni kasus kuadratik berulang. Di sini kita misalkan Qx-nya itu adalah AIX kuadrat plus BIX plus CI dipangkatkan P. Maka Px per Qx-nya adalah A1x plus B1 per AIX kuadrat plus BIX plus CI ditambah A2x plus B2 per AIX kuadrat plus BIX plus CI dipangkatkan 2 sampai ditambah bla 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 ditambah AP-1x plus BP-1 per AIX kuadrat plus BIX plus CI dipangkatkan P-1 sampai dengan ditambah APX plus BE per AIX kuadrat plus BIX plus CI dipangkatkan 4 dengan A1, A2 sampai dengan AP dan B1, B2 sampai dengan BP konstanta yang akan dicari.
Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas materi tentang integral lipat 2. Saat kita membahas konsep integral, maka erat hubungannya dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Maka saat kita membahas konsep integral lipat 2, maka akan erat hubungannya dengan cara untuk menghitung sebuah volume di bawah suatu permukaan. Nah, langsung saja kita langsung ke slide. Di sini ada integral lipat 2. Misalkan Z adalah sebuah fungsi X, Y yang terdefinisi pada R yang merupakan suatu persegi panjang tertutup, di mana aturan R-nya itu sudah jelas di sini. Batas X dan juga batas Y-nya ada. Jadi kita langsung aja ke gambar. Di sini adalah Z. Di sini kita punya beberapa komponen. Yang pertama ada Z dan juga ada daerah R. Nah, ini adalah daerah Z, itu daerah yang berwarna abu-abu, termasuk yang biru. Di dalamnya juga termasuk daerah Z. Mana daerah Z ini adalah fungsi X, Y. Nah, terdefinisi pada R yang merupakan suatu persegi panjang tertutup. Nah, di sini kita punya R, persegi panjang tertutup R, dengan aturan batas X-nya itu adalah A sampai B, dan juga Y-nya dari C sampai D, sesuai dengan aturan yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah nomor 1. Bentuk partisi A, B, dan C, D menjadi N bagian. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bentuk partisi dari persegi panjang tertutup ini, daerah R atau daerah AB dan CD. Nah, ini kita bentuk partisi menjadi N bagian, jadi kita bagi-bagi gitu. Jadi kita potong-potong, misal jadi 9 bagian atau berapa bagian, jadi intinya menjadi N bagian. Lalu nomor 2, kita pilih X bar K, Y bar K pada setiap subinterval. Nah, jadi kita pilih satu partisi. Lalu kita pilih titik di dalamnya, di dalam partisi ini kita namai X bar K dan juga Y bar K yang nantinya akan menjadi tinggi dari benda padat ini gitu. Selanjutnya adalah bentuk jumlah Riemann. Di sini kita punya bentuk jumlah Riemann, konsep dasar dari bentuk jumlah Riemann. Selanjutnya nomor 4, apabila atau jika N ini mendekati tak hingga, N bagian ini ya, N mendekati tak hingga, diperoleh limit jumlah Riemann menjadi bentuk seperti ini. Jadi si jumlah Riemann ini apabila N nya mendekati tak hingga berubah menjadi seperti ini. Nah, dan jika limitnya ada, apabila ini dioperasikan dan hasilnya ada gitu, limitnya ada, maka Z fx, y akan terintegralkan Riemann pada R dan ditulis menjadi seperti ini. Jadi apabila ini kita operasikan, ini sama dengan ini, dan jika limitnya ada, maka akan terintegralkan menjadi integral lipat 2 fx, y dA. Selanjutnya adalah definisi dari integral lipat 2. Definisi integral lipat 2. Misalkan f suatu fungsi dua peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Nah, jika limit ini seperti jumlah Riemann tadi ada, dioperasikan dan hasil limitnya ada, kita katakan f dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut menjadi seperti yang tadi, integral lipat 2 fungsi X, Y dA dengan batas persegi panjang tertutup R akan berubah menjadi integral atau sama dengan integral lipat 2 fungsi X, Y dx dy dengan batas persegi panjang tertutup R yang disebut dr ini disebut integral lipat 2 f pada R diberikan oleh ini. Kita tulis ulang gitu. Jadi ini hasilnya, dan apabila kita pecah akan menjadi f, kita pecah menjadi atau kita operasikan atau kita turunkan menjadi integral lipat 2 fungsi X, Y dx dy. Itu adalah untuk pengertian integral lipat 2. Selanjutnya adalah arti geometri integral lipat 2. Kan tadi definisi dari integral lipat 2. Selanjutnya adalah arti geometrinya gitu. Menurut geometri integral lipat 2 itu apa sih gitu. Jika Z fungsi X, Y kontinu, fungsi X, Y lebih besar sama dengan 0 pada persegi panjang R,
maka integral lipat 2 fungsi X, Y dA menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z fungsi X, Y dan di atas R. Nah, jadi integral lipat 2 ini itu sesuai tadi. Integral lipat 2 dari fungsi X, Y dA dengan batas persegi panjang R menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z dan di atas permukaan R. Nah, jadi integral lipat 2 rumus yang tadi fungsi X, Y dA dengan batas daerah R adalah rumus untuk mencari volume yang berada di volume sebuah benda padat di bawah permukaan Z dan juga di atas permukaan R. Jadi benda di antara Z dan R, volumenya itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus integral fungsi X, Y dA sesuai dengan yang ini, di mana rumus ini menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z dan di atas R. Selanjutnya adalah menghitung integral lipat 2. Jika fungsi X, Y lebih besar sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu ini ada tipe 1, sejajar bidang XOZ. Sejajar bidang XOZ. Ini XOZ-nya. Apabila kita iris ya, ambil irisannya jadi seperti ini. Kita lihat dulu di sini di bidang R-nya kita punya batas A sampai B dan juga di batas Y-nya C sampai D. Nah, integral batas C sampai D nanti akan digunakan selanjutnya untuk mengintegralkan dari integral AY ini. Jadi yang langkah pertama kita ambil bidang X, O, Z menjadi sebuah irisan seperti ini, X, O, Z. Lalu kita lihat batas-batasnya. X, O, Z, batasnya adalah A sampai B. A sampai B. Seperti itu. Jadi untuk langkah selanjutnya, untuk mencari luas di bawah permukaan kurva, kita bisa menggunakan rumus integral gitu. Jadi untuk daerah AY ini gampang aja. Jadi integral fungsi X, Y dx karena sumbu X dengan batas A sampai B yang ini, sesuai dengan yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus yang awal, integral lipat 2 fx, y dA. Kan kita udah dapat AY tadi, sedangkan batas yang lainnya untuk sumbu Y yang ini kan C sampai D. Maka di sini ada integral lipat 2 integral AY dy dengan batas C sampai D, di mana AY ini akan dipecah kembali menjadi bentuk yang tadi, yang batas AB, A sampai B. Apabila kita operasikan, kita akan dapat rumus yang ini. Maka rumus untuk integral lipat 2 fungsi X, Y dA dengan tipe sejajar bidang XOJ, kita akan dapatkan rumus yang ini. Selanjutnya menghitung integral lipat 2 sejajar bidang YOZ tipe 2, kan tadi XOZ. Kita ambil yang YOZ sekarang, YOZ. Kita ambil irisannya seperti biasa, ambil irisannya, kita perbesar, kita lihat batasnya C sampai D. C sampai D. Lalu kita integralkan untuk mencari luas daerah ini kan AX. Kita integralkan fungsi X, Y dj dengan batas C sampai D. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini juga. Kita jangan lupa sumbu X-nya, batas A-nya A sampai B untuk sumbu X. Biar nanti masuk rumusnya mudah gitu. Nah, kita masuk rumus yang awal, fungsi X, Y dA dengan batas persegi panjang tertutup R, di mana dx-nya itu kita punya dx tadi batasnya A sampai B untuk daerah AX. Untuk fungsi AX, maaf. Nah, si AX ini kita pecah kembali seperti langkah yang awal. Jadi seperti ini. Apabila kita operasikan, kita akan dapat rumus yang ini. Maka ini adalah kesimpulannya gitu. Jadi integral lipat 2 fungsi X, Y dA dengan batas persegi panjang tertutup R
rumusnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya contoh. Nah, di sini kita punya contoh hitung integral lipat 2 berikut ini. Nah, kita hitung yang ini gitu. Integral lipat 2 x kuadrat plus 2y kuadrat dA dengan batas persegi panjang tertutup R, di mana persegi panjang tertutup R ini mempunyai aturan seperti ini. Nah, kita gambar aja dulu. Maaf, kita gambar menjadi bentuknya seperti ini gitu. Kita masukin ke bidang kartesius. Batas x-nya 0 sampai 6. Terus ini kan 0 sampai 6, 0 sampai 6. Terus batas y-nya 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, kalau udah kita dapat gini gampang gitu. Langsung aja kita masukin ke rumus yang ini. Rumus yang fungsi x-nya kan fungsi x, y-nya kan kita ganti yang ini. Fungsi x, y kita ganti jadi x kuadrat plus 2y kuadrat sesuai soal. Lalu kita masukin batas-batasnya. Untuk dy untuk daerah y batasnya adalah 4 sampai 0 sampai 4. Jadi kita tulis 4 sampai 0 sampai 4, terus dy ditempatin di awal. Untuk batas x-nya 0 sampai 6. Tulis x, maka diperoleh untuk rumus yang ini dy dx gitu. Untuk rumus dA-nya dy dx. Nah, untuk pengerjaan ke bawah sih gampang aja kali ya, udah jadi kita operasikan seperti pengintegralan normal. Jadi kita kerjakan dulu yang bagian dalam. Jadi integral integral x kuadrat plus 2y kuadrat dy dari batas 0 sampai 4 dulu gitu. Kita masukin, kita hitung menjadi seperti ini. Lalu hasilnya kita integralkan lagi dengan fungsi dx dari batas 0 sampai 6. Maka kita akan mendapatkan hasil 544. Selanjutnya mungkin di sini ngulas aja dikit ya. Jadi gimana? Jadi mungkin ada pertanyaan, gimana kalau kita ubah gitu urutannya? Kan di sini dy dx. Kita pengen ubah jadi dx dy, ya gak apa-apa, cuman bagian pengoperasian depannya juga kita geser gitu. Jadi kan tadi itu untuk 0 sampai 6 kita jadi di depan, karena kan dx, jadi rumusnya itu dx dy dx. Kalau misalnya kita ubah dy dx, maka dx dy hasilnya. Maka apabila kita operasikan ke bawah, hasilnya juga akan sama, 544. Untuk selanjutnya adalah sifat integral lipat 2. Sifat integral lipat 2 itu hampir mirip dengan sifat matematik lainnya. Misal nih kita punya konstanta K di tengah. Kita pindahin ke depan di integral lipat 2 k fx, y dA dengan batas integral R persegi panjang tertutup R diubah menjadi K dikali integral yang tadi. Cuman K-nya digeser ke depan gitu. Itu sifat yang pertama untuk mempermudah perhitungannya. Lalu yang kedua, nah untuk yang kedua ini itu kita pecah menjadi dua gitu. Kan jadi di sini itu ada integral. Di sini itu fx, y ditambah g, x, y gitu. Di dalam kurung, tapi untuk mempermudah ya udah kita integralkan aja dulu. Lipat 2 untuk fungsi x, y dijumlahkan integral untuk gx untuk fungsi g, x, y gitu. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi dipecah gitu. Untuk yang nomor 3 juga sama. R sama dengan R1 plus R2. Ini juga dipecah juga. Nah, untuk nomor 4, jika fx, y kurang dari sama dengan g, x, y, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Gitu. Itu untuk sifat. Mungkin bisa dibaca lagi ya ini.
mungkin bisa dibaca dan dikaji untuk dihafalkan gitu untuk sifat-sifat. Selanjutnya adalah integral lipat 2 atas daerah sembarang. Nah kan tadi kita udah bahas nih integral lipat 2 tapi batas-batasnya jelas gitu. Misal nih dari yang tadi kan batasnya itu x-nya misal dari 1 sampai 4, untuk y-nya 3 sampai 2 sampai 3 gitu. Jadi batasnya itu ada gitu jelas. Nah, kita di sini akan membahas integral lipat 2 atas daerah sembarang. Jadi untuk bagian ini dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama tipenya itu x-nya konstanta jelas, sedangkan y-nya itu berupa sebuah fungsi. Jadi nggak lurus gitu nanti dalam bentuk kartesius kan, kalau misalnya batasnya a sampai b gitu lurus jelas. Tapi kalau dalam bentuk fungsi kan biasanya ada yang gitu, ada yang gitu juga. Jadi nggak jelas gitu, sembarang daerahnya itu. Jadi untuk tipe 1 x-nya dalam bentuk konstanta sedangkan y-nya dalam bentuk sembarang, dan untuk tipe 2 daerah x-nya dalam bentuk fungsi, daerah y-nya dalam bentuk konstanta. Kita lanjut aja ke tipe 1. Nah, kita lihat tipe 1 kan x-nya jelas nih, y-nya sembarang. Kita lihat di sini pada gambar daerah x-nya itu kan ini x jelas gitu, A sampai B. Nah daerah y-nya yang nggak jelas tuh, bentuknya gini, ada x ki dan juga px fungsi. Jadi dalam bentuk fungsi gitu. Jadi apabila kita ubah dalam bahasa matematik seperti ini, dimana x, y, x-nya itu batasnya A sampai B, dan juga untuk y-nya fungsi x, fungsi f sampai fungsi ki. Nah, integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Nah, apabila kita masukkan dalam bahasa integral, kita masukkan ke dalam rumus integral ini, maka akan kita dapat yang ini. Kan untuk ki x px ini kan y, jadi dy di depan. B a ini kan dx, maka kita dx simpan di belakang. Untuk Qx dan Px kan ini fungsi Y, jadi dy-nya di depan. Jadi kita dapat rumusnya dy dx. Ini rumus untuk rumus dy dx fungsi. Untuk integral rumus fungsi dx, dy dx. Selanjutnya adalah tipe 2. Ini tipe 2. Untuk tipe 2 kebalikan yang tadi. Jadi Y-nya jelas, untuk batas Y kan C sampai D. Sedangkan untuk batas X ini RY dan SY gitu. Ini fungsi juga, ini gak jelas, jadi nggak lurus. Maka apabila kita ubah menjadi bahasa matematik akan menjadi seperti ini, dimana batas X-nya sembarang, dimana batasnya itu RY sampai SY. Untuk Y-nya itu konstanta dari C sampai D. Apabila kita masukkan ke dalam rumus integral, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Kita lihat dx dy, maka depannya dy dx. Y-nya berapa? C sampai D di depan batas C sampai D. Untuk dx-nya kan kedua gitu, soalnya ini di tempat pertama. Jadi batasnya SY, RY sampai SY, jadi bentuk dx dy. Yang tadi dy dx yang ini. Selanjutnya, setelah kita bahas yang tadi, kita dapat aturan integrasi ini. Urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D atau daerah integrasi. Nah, dalam perhitungannya kadangkala kita perlu mengubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasinya. Jadi untuk menghitungnya itu kita perlu untuk mengubah urutan pengintegralan agar lebih mudah dikerjakan gitu kan. Misalnya yang ini dx dy, pengen kita ubah nih ke dy dx biar lebih mudah, ya udah bisa, tapi ini juga harus ditukar gitu. Oleh karena itu langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasinya. Selanjutnya kita dapat merubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa daerah integrasi yang sama. Jadi yang langkah pertama itu kita gambar aja dulu gitu, biar
jelas daerah integrasinya. Kita di sini punya contoh integral 2y pangkat x dA dengan batas persegi panjang r, di mana r ini dibatasi dengan batas r, di mana r ini dibatasi x sama dengan y kuadrat, y sama dengan 1 dan juga sumbu y. Jadi si r ini dibatasi oleh x sama dengan y kuadrat, yang ini y nya sama dengan 1, y1 ini, nah ini y1 ini 0 berarti ya, nah ini 0 titik awalnya dan dibatasi oleh sumbu y. Jadi daerahnya itu ini, jadi yang ini yang diarsir. Kita mencari daerah ini. Nah, apabila kita udah dapat ini, ya udah kita masukin aja ke sini gitu. Kan x sama dengan y kuadrat. X sama dengan y kuadrat kita ubah jadi x kurang dari sama dengan y kuadrat. Jadi enggak, kan daerahnya di sini, masih di sini. Jadi enggak mungkin lebih dari y kuadrat. Jadi untuk daerah x-nya itu dari 0 sampai y kuadrat, dan untuk y-nya 0 sampai dengan 1 aja, ini 0 sampai 1. Untuk x-nya y kuadrat sampai 0 gitu. Ini yang y kuadrat sampai 0, yang ini kan 0, ini gak masuk gitu x-nya. Lalu apabila kita udah dapat yang gini sih sebenarnya udah gampang ya, udah tinggal masukin aja. Kita lihat kan ini fungsi x, ini dx dy, berarti kita masukin y-nya dulu. Y-nya itu dari 0 sampai 1, jadi integral batasnya 0 sampai 1 disimpan di depan. Terus yang kedua 0 sampai y kuadrat untuk x, masukin fungsinya, kita dapat dx dy. Kita operasikan, nanti kita akan dapat hasilnya e-2 gitu. Itu untuk contoh. Selanjutnya adalah integral lipat dalam koordinat kutub. Kita lihat di slide. Hitung integral dari integral lipat 2 dari pangkat x kuadrat plus y kuadrat dA dengan batas daerah D, di mana batas daerah D-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Dalam sistem koordinat kartesius, integral ini sulit untuk diselesaikan. Kenapa? Karena apabila si daerah D ini kita gambarkan, maka bentuknya akan menjadi sebuah lingkaran, bukan persegi panjang tertutup. Kita lihat di sini kan x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Apabila kita uraikan akan menjadi persamaan sederhana dari lingkaran, di mana menjadi x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 2 kuadrat, yang apabila digambarkan akan menjadi lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan jari-jari 2. Nah, apabila kita tuangkan dalam gambar maka akan menjadi seperti ini, dengan titik pusat 0 dan juga jari-jari 2. Terus selanjutnya kita perhatikan dulu pada gambar. Nah, si gambar ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah sumbu x, ada sumbu y, juga ada r, dan juga ada sudut theta. Nah, langkah selanjutnya adalah sebenarnya sistem koordinat kutub ini bisa dihubungkan atau memiliki hubungan dengan sistem kartesius gitu. Apabila kan kita sudah belajar ya tentang sistem identitas fungsi trigonometri, yang mana apabila kita mencari theta itu kan rumusnya itu samping dibagi miring, maka theta itu di sini tuh x bagi r, atau x bagi r itu untuk mencari cos theta. Nah, apabila kita uraikan lagi maka x sama dengan r cos theta, jadi masih ada hubungan gitu sama sistem kartesius, si sistem koordinat kutub ini. Nah, untuk yang lainnya juga menggunakan identitas fungsi trigonometri. Apabila kita mencari x, rumusnya adalah r cos theta, y sama dengan r sin theta, theta sama dengan tangan pangkat min 1 ya per x. Lalu ada juga di sini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, yang apabila kita uraikan lagi menjadi r sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat gitu. Selanjutnya adalah transformasi kartesius ke kutub. Kita lihat di slide, misalkan z sama dengan fungsi x, y.
terdefinisi pada persegi panjang kutub D, di mana daerah D ini R, theta dengan R dibatasi A sampai B dan batas untuk theta adalah alfa sampai beta. Pertama kita gambar dulu si sumbu kutub ini. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita perhatikan komponennya. Nah, ini batas R-nya adalah A sampai B. Jadi ini batas R. Lalu batas theta-nya alfa sampai beta. Jadi untuk daerah D maka yang ini yang ada di dalam. Nah, langkah selanjutnya adalah seperti biasa, D ini kita bagi-bagi menjadi, kita partisi bagi-bagi menjadi n bagian. Kita bagi, lalu ambil satu bagian, kita beri nama delta AK. Nah, kita perbesar si delta AK menjadi seperti ini. Lalu di sini pandang satu partisi persegi panjang kutub delta AK yang ini. Lalu luas juring lingkaran dengan sudut pusat theta adalah setengah theta R kuadrat. Nah, kan si rumus ini itu setengah theta R kuadrat. Sedangkan kita cuma butuh ininya gitu kan. Cuma butuh si delta AK ini. Lalu gimana cara mencari si luas delta AK ini atau si delta AK ini doang? Kita operasikan gitu. Kita kurangin aja si total juring ini, kita kurangin delta theta. Nah, ini rumusnya untuk mencari delta AK. Sehingga apabila kita operasikan, kita akan mendapat hasilnya itu delta AK sama dengan R dikali delta R dikali delta theta. Dan jika si P sama dengan 0, maka DA sama dengan R dikali DR dikali D theta. Sehingga, nah, kita masuk ke rumus awal integral lipat 2 ini. Kan kita udah tahu nih untuk kutub si X ini itu R cos theta, lalu si Y ini R sin theta. Lalu kita cari tadi DA itu adalah R dikali DR dikali D theta. Maka si rumus ini untuk kartesius kita juga bisa menggunakan sistem kutub. Nah, ini jadi integral lipat 2 fungsi X, Y, DA itu sama dengan integral lipat 2 fungsi R cos theta, R sin theta, R dr d theta. Begitu, itu adalah untuk transformasi kartesius kutub. Kita lihat di sini ada contoh. Nomor 1, integral lipat 2 dari E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA dengan batas D, di mana D-nya itu adalah X, Y dengan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Kita lihat di sini jawab D adalah daerah dalam lingkaran dengan pusat 0,0 jari-jari 2. Nah, kita bisa lihat yang D ini apabila kita uraikan kan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 4 itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 2, yang mana akan menjadi sebuah lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan jari-jari 2. Itu persamaan lingkaran sederhana. Apabila kita gambarkan akan menjadi seperti ini gitu. Nah, kita lihat R-nya. Kan R-nya itu 0 sampai dengan 2. Kan kita lihat tadi itu kan ini titik pusatnya 0. Jari-jarinya 2. Jadi batas untuk R-nya itu 0 sampai 2. Jadi seperti ini. Lalu untuk theta-nya 0 sampai 2V. Kenapa 2V? Karena satu lingkaran penuh itu 2V gitu. Jadi untuk batas theta-nya itu adalah 0 sampai 2V. Apabila kita udah dapat ini, tinggal kita tuangkan ke rumus awalnya gitu. Dimana dr d theta, maka di sini d theta dulu, theta-nya dulu, batasnya dulu 0 sampai 2V. Lalu ada untuk batas R 0 sampai 2 dr d theta. Begitu, apabila kita operasikan hasilnya akan menjadi V dikali E pangkat 4 min 1. Selanjutnya adalah daerah sembarang atau umum. Nah, selain di sumbu kartesius kan kita udah belajar nih yang daerah sembarang atau umum. Di bidang kartesius juga dibagi 2. Nah, di sumbu kutub juga dibagi 2 juga gitu. Jadi nggak beda jauh sebenarnya. Kita lihat kan kalau di daerah, di sumbu kutub itu R, theta. Jadi bisa aja di R-nya berupa sembarang dan theta-nya berupa konstanta, bisa juga R-nya konstanta tapi
si tetanya yang sembarang gitu. Jadi dibagi dua tipe juga, mirip kayak yang sumbu kartesius yang persegi panjang tertutup. Kita lihat di sini adalah sumbu kutub yang tipe 1. Kita lihat yang tipe 1 kan tetanya jelas gitu, lurus. Tetanya alfa, batasnya alfa sampai beta. Sedangkan untuk R-nya berupa fungsi gitu. Ini si 1, ini si 2. Jadi ini sembarangnya, ini konstanta. Ada juga yang tipe yang kedua, R-nya jelas gitu, berbentuk lingkaran sempurna dengan batas R-nya itu A sampai B. Tapi si batas tetanya, sudutnya yang enggak jelas. Di sini batas teta satunya itu si 1 sampai si 2. Untuk pengerjaan dari soal daerah sembarang ini gak beda jauh dengan daerah sembarang di sumbu kartesius. Begitu. Untuk materi terakhir dari video kita kali ini, kita akan membahas integral lipat 3. Nah, integral lipat 3 merupakan integral biasa atau tunggal yang hasilnya diintegralkan dan kemudian diintegralkan kembali. Jadi intinya itu kita melakukan pengintegralan sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah notasi untuk integral lipat 3. Nah, ini adalah contoh untuk penotasian integral lipat 3 dengan batas yang tentu atau jelas. Jadi pengerjaannya juga seperti integral lipat 2, kita mulai dari dalam. Kan ini X1, X2. Jadi pengerjaannya itu kita integralkan dulu yang dx dengan batas X1, X2, lalu kita integralkan yang dy dengan batas Y1, Y2, dan yang terakhir kita integralkan yang dz dengan batas Z1 sampai Z2. Selanjutnya adalah integral lipat 3 pada balok. Nah, di sini kita memiliki sumbu kartesius X, Y, Z, dan juga kita punya balok B. Langkah pertama adalah partisi balok B menjadi n bagian gitu. Jadi isi balok besar ini kita bagi-bagi atau kita partisi menjadi misalnya n bagian balok. Lalu kita ambil salah satu balok BK di sini. Kita namai balok BK. Di mana balok BK ini memiliki lebar, panjang, dan tinggi. Jadi lebarnya delta Y, panjangnya delta X, dan tingginya delta Z. Bentuk selanjutnya adalah bentuk jumlah rimannya gitu kan. Sesuai dengan hampir sama dengan integral lipat 2, kita juga menggunakan pendekatan menggunakan jumlah riman. Nah, apabila nilai mutlak dari delta K sama dengan 0, maka akan diperoleh jumlah riman seperti ini. Dan apabila kita operasikan pelimitan ini, limit jumlah riman ini, jika limitnya ada, maka fungsi W akan diintegralkan riman pada balok B dan akan ditulis ulang seperti ini gitu. Jadi integral lipat 3 fungsi variabel X, Y, Z dV. Seperti ini. Nah, integral lipat 3 pada balok kan tadi kita udah dapat, yang maaf di sini tuh ada kesalahan, delta VK sama dengan delta XK dikali delta YK dikali delta ZK. Si delta VK kita notasikan menjadi delta V, maka delta XK kita notasikan menjadi dx lalu dy dan juga dz. Sehingga integral lipat dalam koordinat kartesius akan dinotasikan seperti ini. Jadi si dv kita bisa pecah menjadi dx, dy, dan dz. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, hitung integral lipat 3 dari x kuadrat yz dv. Dengan b adalah balok dengan ukuran b, di mana x-nya itu batasnya itu 1 sampai 2, y-nya 0 sampai 1, dan z-nya 1 sampai 2. Apabila kita udah dapat yang ukuran dari batas-batas B sih udah gampang ya. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Pertama kita kan ini untuk akhirnya itu dx, kita menggunakan dx, dy, dz. Maka kita masukkan yang z dulu 1 sampai 2, lalu yang y-nya 0 sampai 2, dan yang terakhir adalah x 1 sampai 2. Jadi notasinya seperti ini.
Untuk pengerjaan sih mirip seperti integral lipat 2 dan nanti kita akan menghasilkan nilai 7/4. Selanjutnya adalah integral lipat 3 pada daerah sembarang. Nah, hampir sama dengan konsep integral lipat 2 juga kan ada integral lipat 2 pada daerah sembarang. Jadi integral lipat juga ada gitu yang daerah sembarang. Jadi bentuknya itu ujungnya batasnya itu nggak jelas. Jadi batasnya itu bisa berupa fungsi gitu. Kita lihat di sini hitung integral lipat 3 dari x kuadrat YZ dV jika S benda padat sembarang gitu. Jadi si S ini tuh kan nggak jelas tuh, bentuknya bukan balok. Pandang S, jadi langkahnya itu adalah pandang S benda padat yang terlingkupi oleh balok B dan definisikan nilai F 0 untuk luar S. Nah, kita lihat di sini integral lipat 3 pada daerah sembarang. Ini kita lihat dulu, perhatikan dulu gambarnya. Di sini kita punya balok sembarang S atau sebuah benda S. Jika S dipandang sebagai himpunan Z sederhana, jadi ini tuh dipandang sebagai himpunan Z sederhana. Kita lihat dulu di sini itu kita lihat batas-batasnya ya. Jadi si S ini kita tarik ke bawah ke bidang X, Y menjadi S, X, Y gitu, biar lebih mempermudah. Kita lihat di sini untuk batas X kita punya A sampai B. Jadi kita kalau untuk batas X-nya itu udah jelas gitu, A sampai B. Untuk batas Y-nya kita lihat ini itu adalah Y si 1X sampai Y sama dengan si 2X. Jadi untuk batas Y itu dari si 1X sampai si 2X. Nah, untuk batas Z apa gitu? Untuk batas Z itu kan ada di atas ini. Sumbu Z. Nah, ini batas satunya itu Z sama dengan si 1X, Y, dan juga untuk batas yang keduanya itu si 2X, Y. Jadi batasnya itu dari si 1X, Y sampai si 2X, Y. Seperti ini gitu, di sini. Nah, jadi si Z ini diproyeksikan ke S yang tadi kita tarik ke bidang X, Y gitu. Dipandang sebagai daerah jenis 1. Maka kita akan dapatkan penotasiannya seperti ini. Kan kita lihat di sini tuh DZ. Di DZ ini itu batasnya itu dari si 1X, Y sampai si 2X, Y, dan juga DY-nya dari si 1X sampai si 2X. Dan untuk DX konstanta A sampai B. Nah, untuk operasi integral lipat 3 ini itu khusus untuk DX-nya, untuk yang notasinya itu konstanta disimpan di bagian terluar. Jadi kita untuk pengerjaan terakhir gitu biar dapat nilai integralnya begitu. Nah, catatan integral ini itu jika fungsi X, Y, Z sama dengan 1, maka akan menyatakan volume dari benda pejal S ini gitu. Begitu.